Oke Sobat Miao, kembali lagi dengan saya Teguh Iman Santoso, masih di channel Miao House. Oke Sobat Miao, di sini saya mau share tentang video. Jadi mau datangin ke praktek dokter hewan, salah satu di tempatnya di Jakarta. Jadi kita mau lihat kegiatan dokter hewan tersebut. Jadi Sobat Miao bisa lebih tahu lagi, lebih jelasnya apa yang dilakukan dan harus bagaimana jika kita datang ke dokter hewan itu, karena masih banyak ya yang saya jumpai sendiri gitu. Rata-rata pemilik hewan bawa ke kucing udah kondisi sudah sakit. Memang dokter emang buat menyembuhkan ya, karena dibekali ilmu untuk cara pengobatannya gitu. Tapi sangat disayangkan gitu kalau kondisi sudah sakit baru dibawa ke dokter. Sementara untuk perawatan sebelumnya seperti divaksin atau bagaimananya kita di sini kan yang harus kita tahu lagi gitu. Makanya keuntungan di sini kita datang ke dokter hewan, kita bisa konsultasikan bagaimana cara perawatan hewan yang benar. Untuk jelasnya kita saksikan tayangan pada video berikut ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel Miao House. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk di-share, barangkali bermanfaat bagi sahabat Miao semua. Jangan lupa tombol like-nya jika menyukai tayangan pada videonya. Dan silakan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi apabila kita men-upload video tentang terbarunya. Pastinya masih di seputaran kucing. Oke, untuk selanjutnya kita sama-sama saksikan. Kita sedang mau menuju ke tempat praktek dokter hewan, salah satunya di Bilangan Jakarta ini. Oke, selamat menyaksikan. Di sini kita mau lihat, jadi sedang ada dokter hewan sedang ingin memeriksa-periksa kucing-kucing yang ingin di check up ya, dan juga para pemilik kucing yang mau juga konsultasikan tentang kesehatan kucingnya. Seperti apa, kita langsung aja saksikan. Jadi untuk Sobat Miao jangan lupa untuk rutin membawa hewan peliharaannya ke dokter hewan dimanapun berada, untuk apa yang pastinya untuk kesehatan ya, menjaga kesehatan kucingnya supaya tetap terjaga, dan apabila ada terdeteksi suatu penyakit bisa sejak dari awal bisa diketahui, dan untuk pencegahannya dan untuk pengobatannya lebih maksimal. Untuk seperti apa kegiatan yang dilakukan, ngapain sih dokter hewan itu, seperti apa, bagaimana, kita saksikan aja. Di sini sedang ada penampakan. Nah, kita lihat sendiri ya. Oke. Now. Itu loh, bisa dibersihkan tiap seminggu sekali. Nah, cara bersihinnya nih pakai baby oil. Nih yang pertama aja, yang pertama dibasahin sedikit, cuman buat biar lembab, nggak terlalu kering kupingnya. Pasang bersih, pelan aja. Tuh, kita angkat dikit, biar bersih itu, dia bentuk sendiri. Kalau mau masuk agak dalam pun nggak masalah, karena kuping tuh karena anatomi kuping kucing tuh beda. Dia bentuknya L, kalau kita kan lurusnya sampai ke gendang telinga. Nah dia letter L, jadi nggak bakalan kena. Kalau dibiarin terus nih yang kayak gini-gini nih, kupingnya infeksi. Oh gitu. Jadi harus dibersihin minimal seminggu sekali. Soalnya nggak berani juga kalau udah tahu gitu kan. Takut kesakitan. Ya kan sekarang udah tahu ya. Ini nggak apa-apa, malah nanti kalau nggak dibersihin bisa lebih parah resikonya. Nah udah nih bersih, sekali lagi cek. Ini kok sebelahnya ya. Matanya kayaknya perlu obat deh. Nanti
saya kasih obat mata dulu. Mbak lebih prefer kasih obat tetes atau salep mata? Salep Kalau gitu. kalau salep nanti saya kasih contoh karena saya punyanya salep jujur aja untuk matanya. Tapi kalau ada tetes mata pun sebenarnya ada untuk ngurusin mata ini. Tapi mungkin nanti Mbak nebus sendiri ke apotik atau beli sendiri, itu bebas gitu. Jadi nggak masalah, nggak pakai resep. Itu khusus kucing gitu. Enggak, ini buat orang sama. Cuman bedanya nggak sebanyak maaf, ngasih ya. ke orang. Sorry. Sistem imun. Dia kalau nggak salah ada tuh yang bentuknya kayak odol. Kalau nggak salah namanya Nutribus. Oh, yang kayak pasta gitu ya? Iya betul. Oh. Kasihnya 1 ruas aja sehari sekali. Oh. Sampai bulan depan. Nanti kalau dia udah oke, kondisinya sehat, terus juga berat badannya udah mencukupi, baru dikasih. Obat cacingnya gimana? Obat cacingnya mau sekalian dikasih atau nanti? Oke, kalau gitu saya kasih seperempat dosis. Pas hari pertama kedua sih makannya agak susah, tapi yang pas ketiga kesininya makannya lumayan banyak dulu. Pertama kedua pasti karena dia butuh adaptasi. Nah biasanya kalau misalkan baru beli harusnya dipantauinnya 2 minggu di rumah. Karena penyakit baru muncul setelah 2 minggu. Kadang yang paling lama sih 2 minggu. Jadi kan kita nyari yang paling lama nih biar benar-benar make sure nggak ada penyakit. Karena kalau misalkan vaksin tuh kita masukin virus tapi dilemahkan, jadi harus benar-benar sehat. Jadi sebenarnya kita masukin agen penyakit di situ. Karena harus sehat. Sedikit banyak udah booking sama. Iya, kamu belum ya. Ya. Sorry. Iya. Apa mau pipok? Udah. Dah. Oke. Satunya. Obat cacing udah berarti ya. Si siapa tadi? Hipo. Pipo. Ini Hipo. Oh, Hipo. Ini Zoe ya. Ini sebenarnya lebih oke, tapi ini nih mulai tanda-tanda nih. Mulai tanda-tanda kayak dia. Berair. Mulai berair. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau lagi makan keluar air mata. Kayak orang sedih. Tadi dikasih trut. Tuh, ini mah lebih oke tuh. Oh. Iya kan? Nah, itu lebih bersih daripada si Pipo. Ini lucu sih kondisinya. Di rumah ngasih makannya apa? Proplan. Proplan ya. Sering dikasih ikan nggak? Kemarin sih kita kukusin ini ikan salmon. Biar nggak bosan. Sekali-sekali aja kalau mau ngasih ikan, karena ikan sendiri sebenarnya tingkat alerginya ke kucing itu sampai 60%. Oh gitu. Nah biasanya kalau misalkan dia alergi, gusinya biasanya merah. Ini kan gusinya oke nih. Nah ini yang ada garis di bawah sini yang merah ini, itu biasanya lebih merah dan agak gede bengkak Oh. gitu. Kayak ruam gitu. Nah jadi harus hati-hati kalau ngasih ikan. Ya.
jangan terlalu sering, paling sering seminggu 2 kali lah. Dia obat cacing aja sih. Ya. Yang Johar, Mbak. Ah, sorry. Masuk. Ya. Duduk. Iya, Mbak. Kak. Ya. Dia suka miau-miau. Biarkan. Dia udah vaksin belum? Vaksin udah dulu. Berapa lama ya lalu? Oh, udah berapa tahun yang lalu. Makanya ini mau divaksin sekali kalau emang mau divaksin. Kalau ini kayaknya ntar dulu nih. Kita beresin dulu nih. Bakteri kan ada antibakteri sama ada kandung asilisa ini. Ini sama ini juga. Sama ini sama. Iya, kalau banyak itu. Karena itu ada sampai apa 3 hari ini. suaranya lemah gitu. Ada wangi, lebih murah malah itu sih. Lebih banyak kalau ini. Lebih banyak 2 liter. Sama ini. Langsung bawa aja ya. Kalau kering Ya, masih ya. nempel di dia. Tiga hari ya. 3 hari ini udah mendingan banget. Pas awal lebih Awal lebih parah sampai sama karena pagi sama sore pasti di ini air hangat. Hangat. Hangat tuh. iya. Terus aku ambil. Aja. Nah harusnya nggak bisa nih kayak gini nih. Gimana? Yang kayak daging ini, harusnya nggak kelihatan. Kalau kelihatan kayak gini, ini namanya radang nih. Udah mulai radang. Itu disebutnya kalau bahasa sayanya sih konjungtivitis. Nah, konjungtivitis atau radang di mata ini bisa 2 penyebabnya. Bisa gara-gara virus herpes namanya. Ada satu lagi gara-gara bakteri atau chlamydia. Apa sih? Nah, kalau misalkan gara-gara chlamydia harusnya kita kasih antibiotik, harusnya beres nih. 3 hari udah ada perkembangan harusnya ya. Tapi kalau misalnya ternyata virus yang herpes, sebenarnya si herpes ini ada di vaksin gitu. Nah, berhubung vaksinnya udah lama, ada kemungkinan tetap untuk kena herpes. Nah, kalau misalkan benar herpes itu yang agak susah sebenarnya. Tapi untuk sekarang pengobatannya kita arahkan ke yang bakteri dulu ya. Harus kurang lebih pemakaian obatnya 5 hari. Nanti setelah 5 hari kalau mau dicek lagi mungkin janjian aja sama Mas Teguh. Ntar kita cek lagi, kalau misalkan udah membaik ya mungkin bisa langsung divaksin. Tapi kalau misalkan ternyata nggak beres-beres nih masalahnya, mungkin kita cari alternatif yang lain untuk pengobatan. Ya, karena kalau kemungkinan bakteri itu asalnya dari mana? Lingkungan sih Mbak. Dari kita aja nih ya sering keluar masuk rumah, mungkin kita udah cuci tangan, tapi di tangan kita sebenarnya masih ada, itu cuma bisa mengurangi doang gitu. Jadi dari luar misalkan kita megang kucing lain atau megang benda yang sempat dilalui kucing luar gitu, itu aja udah bisa. Terus kita megang dia. Kalau dia kontak langsung sama kucing luar juga berarti ya? Kontak langsung apalagi itu bisa lebih tinggi. Udah kucing luar terus di depan rumah. Dia Dia nungguin di sempat depan. keluar terus kayak berantem. Kejar-kejaran.
Ini habis di grooming malah jadi langsung keret. Ya, habis gitu. Mas atau mbaknya tahu biolisin nggak? Yang buat anak-anak sirup. Itu ditambahin, dikasih dia rutin tiap hari pakai aspek itu. Kalau untuk ukuran dia sehari 2 cc 2 mili. Nah itu setiap hari dikasih selama seminggu 5 hari supaya obatnya juga nggak masalah. Biolisin itu, lisinnya ini itu bisa ngebantu buat ngelawan si herpes virus. Jadi ini kita langsung 2 aja nih, hajar nih. Mudah-mudahan sih bisa efektif. Sekarang saya kasih antibiotiknya dulu ya. Ini udah dapat. Aja. Ini belum. Sini. Gym aja. Ini bahaya. Iya. 3 hari. Dia tuh ngerasa sakit sih ya buat kita. Enggak kan. Diam aja langsung. Kan enggak Ini sekalian nanti saya kasih suntikan antibiotik ya. Nggak rewel dia anaknya sekolah. Pinter ya. Ini nggak pernah rewel. Nyakar nggak pernah. Sampai diserang nih. Big nose ya. Tapi yang itu tuh yang baju kebal itu ntar Dari Jogja padahal ini sampai sekarang. Timbang dulu. Ini agak turun 3 hari. Di 3,3. Turun 2. Suhunya dulu ya. Oh ini tutup dulu aja. Oh ya. Enggak ya. Suhunya normal 39. Suhu normal kucing itu di 37,5 sampai 39,6. Dia masih di 39. Ini harus disuapin makanya ya hari ini. Oh, mau makan sendiri? Enggak, harus disuapin. Itu saya suntik dulu. Ini saya kasih suntikan long acting. Long acting itu maksudnya sekali suntik ini buat beberapa hari. Jadi untuk antibiotiknya udah saya kasih yang panjang durasinya. long kan panjang. Acting ya, drama Korea berarti. Berjilid-jilid episode panjang. Kita jangan berepisode-episode. Udah mendingan. Itu bukan konjungtivitis, bukan itu ya dok ya. Apa tuh? Apa sih? Infeksi bukan ya? Infeksi ya udah ya. Konjungtivitis itu artinya radang. Iya udah. Radang di daerah mata. Ya. Penyebabnya bisa virus Ya. Bisa. Sekarang kita arahnya ke capaian bakterinya. Semua vitamin.
Dua suntikannya. Satu antibiotik, satu vitamin. Mudah-mudahan sih bisa ningkatin nafsu makannya juga. Oke. Sorry ya. Yang punya kalah ya. Sama. Mungkin yang ini nih, coba beris. Pinter kalem ya. Nada suaranya. Ada ini dok. Nanti tadi PR-nya tinggal ngambil lisin. Sama obat matanya. Oh, Obat matanya mungkin nanti yang tetes biar gampang. Kalau tadi kan mungkin kalau biasanya agak susah ya. Yang tetes aja, masing-masing satu tetes matanya kiri kanan, tapi sehari 3 kali. Pagi siang sore atau pagi sore. Tombean pas lagi gerudung kemarin 3 hari yang lalu juga. Oh, seberapa sering? Nah itu apa? Hari ini baru apa? Nggak ada kopi. Baru ada Udah berapa hari di rumah? Seminggu ini ya. Seminggu inilah. Udah langsung ku. Saya Enggak takut sih, garuk-garuk sih. takutnya sih awal jamur nih. Ya, orangnya udah kayak gini makanya udah tak groomingin kan. Coba enak sampai ke belakang. Oh, kayaknya sama orang sebelumnya nggak di ini. Ini Dok, ini jari kupingnya. Nggak ada kupingnya. Nggak ada lubangnya pula. Aku itu kenapa itu? Kayak gitu ya? Baru ternyata. Habis pernah dioperasi atau enggak? Katanya waktu ngambil adopsi digigit orang tuanya. Cacat lahir berarti dari kecil. Bukan gara-gara skabies. Bukan. Ini sih saya takut ke arah penyakit kulit juga. Mending sih di treatment dulu. Kasih obat kutu, kasih obat cacing. Udah dikasih obat cacing? Belum. Ini mau Paling kasih obat kutu, kasih obat cacing. Kita lihat seminggu lagi. Ini sih mungkin saya kasih suntikan juga nih, terutama untuk kulitnya. Jadi saya kasih vitamin, gitu. Vitamin E untuk kulitnya, sama obat cacing, obat kutu. Saya takut ini udah mulai tanda-tanda kutu nih, pas skabies gitu. Nah, mudah-mudahan sih enggak. Jadi kita bersihin dulu semua parasitnya yang ada di tubuhnya dia, mudah-mudahan keraknya juga berkurang. Terus baru minggu depan kita cek lagi, kalau misalnya kondisinya emang makin oke, baru divaksin. Nah, kalau menurut saya sih ini kayaknya udah mulai ke arah jamur sih. Nanti mandinya kalau bisa yang mandi jamur. Kenapa dijamur? Kemarin udah mandi jamur ya. Nah, tapi kalau misalkan lagi kayak gini, kayaknya sih harus agak jaga jarak nih. Kandangin aja dulu dulunya dok. Ya, kalaupun dilepas, jaga jarak lah, kira-kira gitu. Ya, kalau sehat sih aman-aman aja. Kalau yang udah ngambil Masih hangat. Korek-korek. Aduh, ada pecel. Kalau kayak nyobain masih hangat kok. cuci tangan. Habis megang Yang tangan penting sih juga harus cuci kan. tangan ya. Apalagi kalau habis megang kucing, buat ibu hamil terutama harus cuci tangan pakai sabun. Karena kan ibu hamil sistem imun pasti agak turun karena nutrisinya buat ke anaknya, buat si dedek. Kental suara kecil. Nanti tes.
Ya. Nah, kasih obat kutu semua. Obat kutunya Deptik ya di sini. Di sini Revolution. Keras di kulit yang dewasa. Dia mau nggak? Apa nggak usah? Oh, dia udah oke ya? Dia udah oke sih. Udah obat cacing aja ya. Obat cacing. Ini Drontal. Lebih ampuh. Iya sih. Dulu sempat pakai yang dentik itu. Cuman nggak bagus untuk kulitnya, keras. Juga infeksi. Yang 5. Coba dikolongin. Pahit kan? Kalau di lupa itu harus langsung itu kan dia agak dijilat, agak dimut kayaknya tadi awal. Nah ini hati-hati, jangan sampai kejilat, jangan sampai kecampur ya. Kalau mungkin sebentar nggak apa-apa, tapi di rumah nanti dipisahin. Soalnya di sini dulu. Ini digeser gitu. Baru tuh pakai yang ini. Ini lebih banyak ya dok fungsinya Revolution ini. Terus saya sampai jualan. Oh iya. Dulu kuliah nggak kuat beli itu soalnya. Pakai yang murah. Sepertinya kamu kecil. Pipisnya lancar ya di rumah ya? Lancar. Kalau jantan hati-hati. Iya nih. Gampang kena. Udah kastrasi dia? Belum deh. Masih ada bijinya. Bijilas. Kalau ada dia steril aman. Enggak di steril, nggak berani. Oh. Sial. Iya. Orang mau dinikahin. Oh mau di. Makanya dibeliin ini. Oh oke. Dulu di waktu di rumah iya ada, cuma tidak sini. Keren keren. Mudah-mudahan sehat ya. Nah mungkin bisa difoto nih untuk obatnya. Di sini soalnya lagi habis. Obatnya tes mata. Kalau yang biolisinnya tadi yang Oh ini untuk ada macam-macam nggak sih? Di apotek ada? Di apotek ada di apotek orang. Ini yang 1% ya, dia kan ada yang 0,5, ada yang berapa, ini yang 1% aja. 1% ya. Kita visit buat tes mata. Yang biolisinnya tadi yang apa sih? Ini ada macam-macam. Hah? Pintu tidur. Bisa sehari Dua. yang kayak gini sih, tapi itu sehari sekali aja. Oh iya. Tapi ini kan rasa jeruk ya kalau bisa. Nah, dia gitu. Bagus semua. Mau vaksin? Iya. Iya belum mandi. Umur berapa dia? Oh, 3 bulan kemarin. Tanggal 23. Kita cek suhu dulu. Dia kali pasti kalau sama.
Aduh. Aduh. Mondek belakang, nggak kelihatan. Takut ya. Ngeri nggak tega. Jadinya 38,3 normal ya. Terus ini. Baca SIM-nya udah. Udah. Sekarang udah setting sini. Johar dijual siapa? Pertama ya. Iya. Lagi. Ang Barok. Amul Barok jual. Oh, musola Amul Barok. Cuma ini di tempat aku sih kan. Iya makanya. Oh, diikut sini. Di Berapa belang lama di situ. rumah kucingnya? Kemarin ngambil sebenarnya 2 bulan. Udah 2 bulan. Kan dari kecil banget ya. Sebulan. Enggak, aku ngambilnya udah 2 bulan. Pokoknya Om bilangnya nanti tanggal 23 Mei dia vaksin ya, udah 3 bulan gitu. Oh, 23 Mei. Tenang aja. Vaksin. Nih, disuntik nih. Dia berapa kali vaksin sih ya? 3 kali. Jadi sekarang vaksin pertama. Bulan depan vaksin kedua masih sama nih vaksinnya yang ini juga. Bulan berikutnya lagi setelah vaksin kedua rabies. Nah, setelah rabies setahun sekali diulang yang ini sama rabiesnya. Oh, berarti ini nanti sebulan sekali lagi. Oh, rabies. Rabies apa? Anjing gila. Apa anjing gila? Tanya kalau kucing males gimana ini males? Makan tidur. Bukan itu terlewat. Terlewat katanya. Enggak. Mama harus sedikit. Kalian mamanya nggak. Dia enggak ada efeknya kan ya? Ada. Enggak semua tapi 1,6. Jadi ada beberapa kucing, enggak semua, itu dia demam. Makanya kita harus ngecek suhunya benar-benar sehat gitu kan. Nah, kalau demam biasanya nafsu makannya turun. Tapi biasanya cuman berlangsung 3 harian lah. Nah, setelah 3 hari harusnya oke lagi kondisinya. Nah, kalau misalkan nggak oke setelah 3 hari, nanti cepet-cepet dibawa lagi cek. Karena setelah vaksin ini ada waktu 2 minggu, dia harus proses si vaksinnya dulu. Nah, dalam jangka waktu 2 minggu ini sebenarnya krusial. Bisa penyakit lain gampang masuk. Makanya harus benar-benar dijaga nih selama 2 minggu dulu nih. Itu jangan keluar-keluar kucingnya, jangan kontak sama kucing lain dulu, kalau bisa jangan dimandiin. Ya, jangan dimandiin selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru boleh. Sih, ada yang ditanyakan lagi? Sekarang dapat buku vaksin. Nanti kalau vaksin ulang lagi, bukunya dibawa. Yuri ya? Lebih dari 3 hari normal biasa ya harusnya. Harusnya. Nanti kalau ada ini aku bawa ke sini gitu. Ntar hubungin aja Mas Teguh, bos saya. Pemiliknya atas nama siapa? Rina. Iya.
digendong-gendong dulu kali ya. Kadang-kadang nggak masalah sih, tapi jangan sampai stres. Maksudnya stres tuh dia jadi nggak nyaman atau jadinya galak. Biasanya sih kalau dia udah stres ya terlalu berlebihan. Stres kalau cuma suara dia siang. Iya. Iya unyang-unyang. Iya kalau dia unyang-unyang sih. Iya ada adanya dia nih gemes sama Gemes. kucing. Tapi kalau ngambil langsung mut. Aduh, makanya dengan suaranya udah takut sih. Iya. Keluar. Iya. Sama mau bunyi meong-meong gitu loh. Cuman gitu aja. Oh, itu bisa jadi dari karakter ya kalau gitu. Oh, Iya maaf ya. Iya, udah maaf. Oh. Semuanya sih normal ya. Diarinya udah berapa lama? diare sih kadang kadang diare gitu loh. Biasanya kalau Ganti pagi makanan nggak? makanan Ganti gitu kan? makanan cuma meo yang kuning nih sama saja. Nggak ganti-ganti ya? Enggak. Cuman kalau yang meo itu dia nggak dihabisin cuma berapa aja. Udah obat cacing belum? Aku kasih vitaminnya yang nutri gel yang itu. Triple gel? Iya. Itu nasinya seberapa? Maksudnya aku gini aja kerja sampai dia nggak ini. Oh, Nggak boleh ya? Jangan terlalu banyak. Itu terlalu banyak. Jadi kalau misalnya triple gel itu paling satu ruas nih. Kalau ukuran segini paling setengah ruas jari kita. Karena kalau misalnya kebanyakan itu kan isinya vitamin nih, dan dosisnya juga lumayan tinggi. Di usus dia ada bakteri. Kalau kebanyakan vitamin atau yang ada di kandungan-kandungan itu mempercepat pertumbuhan si bakteri-bakteri itu. Sebenarnya di usus itu bakteri baik sebenarnya, tapi kalau overgrowth bisa diare. Jadi harus dibatasi itunya dulu pertama. Terus kalau dia nggak mau makan, nggak boleh sama sekali dibiarin perutnya kosong. Seenggaknya sedikit-sedikit tetap disuapin atau dipaksain makan. Nah kalau nanti ada diare mungkin nanti mas harus cari obat. Di sini soalnya nggak ada nih obat untuk diarenya. Nanti saya mungkin searchingin mas foto beli di apotek paling. Tadi campur ke makanannya. Ini sekarang saya suntik antibiotik sama vitamin. Antibiotiknya yang long acting, mudah-mudahan sih antibiotiknya bisa mengurangi populasi antibiotiknya. Jadinya nanti untuk cacingnya? obat cacingnya mau sekalian dikasih nggak? Iya sekalian. Ini rasa apa itu ya? Ini campuran sih, tapi kayaknya ada Persianya karena rambutnya panjang. Persia apa? Persia sama kampung sih kayaknya. Persia medium. Nyebut bahasa dagangnya Persia medium. Bahasa dagang bukan bahasa dagang. Iya lemes banget gitu. Iya pasti. Lemes. Apalagi kalau misalkan dia diare, karena diare kan pasti cairannya keluar dari sana. Nah, kalau kita aja diare terus-terusan kan lemes. Apalagi dia. Kalau misalkan makin parah, saran saya sih nanti dibawa ke klinik yang lengkap, karena mungkin bisa jadi butuh infus. Kalau sekarang saya cuma bisa pertolongan pertama lah ibaratnya. Mudah-mudahan sih bisa bagusan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba drop, apalagi dia nggak bangun sama sekali nantinya, misalnya dia cuma tiduran doang, terus lemas, dia langsung ke klinik yang lengkap biar bisa dipasang infus. Karena kalau misalkan diare atau muntah itu udah krusial banget. Muntah sih. Makanannya bagusnya apa ya buat nafsu makannya? Ada merek dari Royal Canin namanya Winning tulisannya, itu bisa. Atau ya
Ini berapa bulan ya? Aku mau beli bilangnya 3 bulan sih. Kayaknya sih belum nyampe sih. Gak ada ya? Kalau Makanya. saya mungkin 2 bulan kurang dikit lah. Tapi tergantung juga sih. Kadang ada yang kalah nutrisi atau memang nutrisi induknya kurang. Jadi anaknya agak kecil. Nah saya sih nggak berani kalau mau vaksin belum 1 kilo. Gitu. Saya juga takut mungkin sistem imunnya masih kurang kuat buat vaksin. Jadinya takutnya karena vaksin kan kita masukin agen penyakit juga. Jadi ya biar buat jaga minimal 1 kilo lah kalau udah buat saya sih. Dokter beda-beda sih, tapi ini kurus ya mas. Iya, aku. Makanya dikit-dikit. Jualan. Problem yang kita bisa ada problem kita. Ada juga di sini ada. Ada ini berapa? Ini 2,5 kilo. 2,5 kilo 290. 20. 290. 290. 2,5. Buat ngegemukin tuh kalau beli gemukin. Bre. Berapa kilo sih? Tadi 2,5 kilo. 2 kilo setengah. Oh, kirain di. Ini sisanya nih setengah lagi. Ini buat 2 kilo ke bawah bisa sih. Ini mungkin kalau dia perlu di ini atau ada temennya yang mau. Obat cacing 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali. Nah, Yang kecil lagi ada nggak? Ada. Nggak ada. Yang pasirnya berapa? Ada yang kecil itu rel canin. Ada yang kecil. Gitu nggak bisa kosong. Kita Ada kan? Ada versi yang gitu. Nggak ada ya? tapi kalau ada kalau royal canin Pak. Yang kecil. Berapa? Beda sama Pak, 80. 80. Sama aja. Tapi buat ini juga kan? Kita juga. Iya emang buat kitten, Hmm. cuman dia lebih ke bulu. Dulu. Iya Allah. Iya. lagi. Iya. Iya betul. Benak ya, kok benak. Iya mama. Udah ya? Ini ada obat cacing, udah saya Sehat, sama sehat, vitamin, sehat, sehat. yang nanti dicampur ke makanannya. Oke Sobat Miao, terima kasih sudah menyaksikan tayang videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share videonya. Barangkali bermanfaat juga bagi Sobat Miao yang lainnya dimanapun berada. Dan terima kasih yang sudah mensubscribe channel Miaosnya. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Dan silakan di-like apabila menyukai tayangan videonya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis pada kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk menekan loncengnya, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi apabila kita mengupload video terbaru, pastinya di seputaran kucing. Salam Miao, Sobat Miao semua, jaga kebersihan dan jaga kesehatan.